Sekarang kan sudah ada quick count dan real count, dan di situ suara 02 unggul kan. Tapi kalian bilang bahwa suara 02 ini unggul karena ada kecurangan. Bahkan ada tim ses yang bilang ada indikasi kecurangan. Hola netizen yang tercinta, tahapan pemungutan suara Pilpres 2024 sudah berakhir. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran menjadi pemenang versi quick count yang dirilis 6 lembaga survei sampai saat ini. Terbaru, kubu pasangan 01 Anies Mohaimin atau Amin dan kubu 03 Ganjar Mahfud membuka opsi untuk bersatu. Kubu 01 dan 03 akan berkolaborasi merespon dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. Tim Hukum Nasional Timnas Anies Mohaimin membuka opsi kerjasama dengan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud untuk menggugat kecurangan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Anies Mohaimin, Ari Yusuf Amir, saat ditemui di rumah pemenangan Timnas Anies Mohaimin. Ari menyebutkan telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud dan beberapa kali bertemu untuk membahas gugatan kecurangan itu. Ia mengaku mendapat sambutan baik dari TPN Ganjar Mahfud. Meskipun kedepannya nanti gugatannya memiliki legal standing masing-masing, opsi kerjasama akan terus dijalankan. Ari juga menegaskan kecurangan pemilu bukan lagi sebuah indikasi, tapi memang terjadi dan bukti masih dikumpulkan untuk dilakukan gugatan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, sekarang rame tentang kecurangan. Gila sih, gue habis pikir. Maksud gue kadang ngelihat sosial media kawan-kawan gue yang jadi jaga TPS atau KPPS itu sampai bahkan pagi hari tadi gitu istilahnya. Bahkan ada yang sampai siang untuk ngejaga, ngawal, nganterin suratnya, itu sebegitunya gitu. Capeknya, lelahnya. Mungkin emang ada beberapa kecurangan mungkin di beberapa TPS di daerah. Maksud gue tuh gak usah seramai itu, mereka yang capek itu jadi kasihan gitu. Dan gue setuju dengan kata-kata Pak Mahfud yang rame banget viral yang sebelum-sebelumnya itu ngomong bahwa kalau masih mau sistem demokrasi gini, masih sistem pemilu ini pasti rentan kecurangan, tapi meminimalisir sejauh mana dan gak bisa dibatalkan kecuali signifikan kecurangannya gitu. Kalau emang ada kecurangan, baiknya toh laporin gitu istilahnya. Laporin aja kalau emang ngerasa ada kecurangan dan segala macemnya, jangan dibuat rame karena kasihan orang-orang yang udah kerja. Menurut gue sih begitu sih, jangan sampai kerja keras orang itu jadi sia-sia. Hari-hari ini banyak yang menuliskan di status atau story di medsos mereka yang isinya tentang tuduhan-tuduhan kecurangan yang terjadi di pemilu kemarin. Narasinya berbeda-beda, ada yang terang-terangan teriak Prabowo curang, ada suara-suara dicoblos duluan, ada rekapan suara C1 yang dirubah jumlah pemilih 01-nya. Kemudian ada juga yang dengan bahasa yang lebih halus tapi sebenarnya justru lebih menyakitkan. Misalnya dia tulis di statusnya, "Ya Allah, bukalah mata hati orang-orang yang membela kecurangan dengan membabi buta." Bagi saya, pemilu 2024 adalah hajatan besar bangsa Indonesia. Ada 204.807.222 pemilih yang terlibat dalam hajatan besar ini. Hasil quick count sampai hari ini rata-rata menempatkan paslon Prabowo Gibran itu unggul di kisaran 58% suara, sedangkan paslon 01 sekitar 25% suara. Saya hanya sebut dua paslon ini karena memang yang berteriak begitu masif tentang kecurangan-kecurangan adalah kubu 01. Dari angka 58% berarti ada 118.788.188 suara rakyat yang memilih Prabowo Gibran. Sedangkan dari angka 25% suara, pasangan Amin mendapatkan sekitar 51.201.801 suara. Perbedaannya cukup jauh ya. Sekarang saya mau bertanya, apa faktanya bahwa kalian teriak-teriak pemilu curang? Adakah bukti yang kalian dapatkan secara langsung, bukti yang secara kasat mata kalian ada di depan mata kalian? Atau hanya dengar sana, dengar sini, lihat video ini, lihat video itu, terus kalian lantang berteriak curang? Tolong, cerdaslah berpikir. Fakta, memang di setiap pemilu ada kecurangan, pasti ada. Lihat kemarin di Wonosobo, di Wonogiri, mereka sudah ditangkap dan dilaporkan ke kepolisian dan Bawaslu. Sekarang coba kembalikan ke diri kalian sendiri. Kalian sudah teriak 02 curang, pasang status di mana-mana. Apa coba yang kalian temukan saat kemarin kalian mencoblos di TPS kalian? Apakah kalian menemukan hal itu?
kecurangan itu, lihat bagaimana petugas KPPS bekerja tanpa lelah. Di situ juga ada saksi-saksi dari masing-masing partai. Mereka bekerja loh, bukan hanya duduk-duduk manis saja. Tapi kemudian ketika paslon kalian kalah, kalian teriak lantang-lantang ada kecurangan. Oke, sekarang kita lihat ke angka-angka di atas tadi ya. Bagaimana selisih yang sangat besar antara pasangan 01 dan 02, di mana selisihnya ada 67.586.387 suara. Apakah itu merupakan hasil dari sebuah kecurangan? Kalau selisih hanya berapa juta suara, mungkin oke lah kalian masih teriak-teriak curang. Tapi ini selisihnya 67 juta suara. Itu sama saja kalian menyakiti 67 juta suara rakyat Indonesia yang mungkin mereka secara ikhlas telah memilih paslon 02. Ayolah bersikap dewasa. Kalau ada kecurangan dan kalian punya bukti, laporkan. Gak perlu kalian sampai berteriak-teriak kayak gitu, kemudian bikin status lebay kayak tadi. Kalau tuduhan kalian salah dan kemudian orang-orang yang baca status kalian kemudian ikut-ikutan terpengaruh dengan tulisan kalian, apa itu malah gak nambah dosa-dosa kalian? VT ini saya buat untuk pendukung 01, 03, Pak Ganjar, Caimin, dan kalian semua yang tidak setuju dengan unggulnya suara 02. Sekarang kan sudah ada quick count dan real count, dan di situ suara 02 unggul kan. Tapi kalian bilang bahwa suara 02 ini unggul karena ada kecurangan. Bahkan ada tim ses yang bilang ada indikasi kecurangan. Sementara Pak Ganjar juga bertanya-tanya, kenapa suara partai PD ini tinggi tapi suara saya rendah? Ini anomali. Pak Ganjar bilang begitu. Terus Caimin juga menyampaikan jangan percaya dengan quick count, ya kan. Gini ya, kalau boleh saya menyampaikan pendapat saya. Kenapa suara 02 ini tinggi banget? Satu, ada yang namanya silent majority, di mana mereka ini sebenarnya mendukung Pak Prabowo dan Gibran, tapi diem aja di media sosial. Bahkan untuk berpendapat sedikit pun mereka enggak. Mereka cuma diem tok, cuma nonton tok. Itu banyak. Belum lagi TNI, Polri, Bapak Ibu ya yang enggak main media sosial, itu banyak yang mendukung 02. Belum lagi anak muda yang bahkan tahun ini baru bisa nyoblos. Ini untuk pertama kalinya pengalaman mereka menyoblos, itu rata-rata juga pilih 02 ya. Belum lagi projo atau pendukungnya Pak Jokowi yang lebih condong ke 02 juga ada, ataupun pendukungnya Pak Prabowo yang dari kapan tahun itu juga masih ada yang stay. Belum lagi ditambah dengan pendukungnya Gibran, itu banyak sekali. Terus yang persoalan kenapa suara partai PDI tinggi sementara suara Pak Ganjar rendah? Gini ya Pak Ganjar, kalau menurut saya besar kemungkinan Pak di luar sana itu banyak kawan-kawan PDI yang nyoblosnya memang partai PDI Pak, atau bahkan orang-orang yang tahunya cuma partai PDI nyoblosnya partai PDI Pak, tapi mereka tidak mencoblos presiden yang diusung oleh PDI yaitu Bapak Ganjar. Jadi itu bukan anomali, bukan kecurangan, dan itu sangat mungkin terjadi karena sudah terbukti. Kalau Bapak tahu PSI yang Bapak bilang PSI kyopo, itu Bapak tahu itu kan, PSI itu bahkan ketuanya adalah Kaisang, yang itu adalah anaknya presiden kita sekarang Joko Widodo yang sudah sering berkampanye 02, yang itu adalah anak dari cawapres 02, tapi nyatanya suara PSI kecil Pak dibanding PDI. Jadi ya besar kemungkinan banyak orang-orang yang nyoblosnya tuh partai PDI tapi nyoblos presidennya 02, itu mungkin terjadi Pak. Maksudnya ketua PSI itu bukan anak tapi adik dari cawapres 02, salah ngomong, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Dan yang terakhir kita ngomongin soal quick count. Ini banyak juga yang nggak percaya sama quick count, nggak cuma Caimin, dan banyak juga yang beropini begini, quick count yang menunjukkan 02 unggul tuh artinya dimanipulasi karena 02 bayar. Nyatanya ada quick count yang menunjukkan Anies itu unggul, berarti kan bisa dimanipulasi begitu. Tapi mohon maaf, konsepnya nggak begitu. Kalau kamu mau lihat quick count, lihatlah di web resmi kpu.go.id atau Kawal Pemilu, yang itu jelas siapa yang mengelola dan itu sifatnya unggah data. Jadi ada buktinya. Kalau kamu panas, kalau ngano kulkas, bukannya malah mencari quick count mana nih yang nunjukin paslon gue lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Jangan gitu konsepnya. Bukan begitu konsepnya ya. Jadi begitulah ya konsepnya. Jadi kalau kamu panas, kalau ngano kulkas. Sekian, terima kasih. Udah ya, kalau udah kalah aja. Jangan bilang curang, jangan bilang di semua TPS terjadi kecurangan seperti ini. Semua TPS itu punya saksi masing-masing dari semua partai, apalagi partai-partai besar. Sudah ada saksi-saksinya, jadi pastinya kecurangannya itu
sangat kecil banget. Jadi jangan bilang lagi ada kecurangan. Ya kayak sudah menang aja. Ya, pokoknya intinya gini, segala sesuatunya kalau sudah Tuhan izinkan pasti akan terjadi. Bagaimanapun cara manusia untuk menghalangi, menghentikan, kalau Tuhan bilang itu jadi ya jadi. Nah, jangan lawan kuasa Tuhan. Ya, banyak-banyak berdoa untuk next. Ya, kalau ada mau mencalonkan diri lagi, banyak yang harus dirubah. Ya, yang namanya kesombongan itu dirubah. Ya, cara-cara kampanye lama itu dirubah. Sudahlah, jangan lagi ada black campaign yang mengakui pekerjaannya Pak Jokowi kan hanya Pak Prabowo. Nah, yang dua ini kan tidak. Seandainya yang dua orang ini tadinya mengakui pekerjaannya Pak Jokowi dan tidak sombong dengan diri mereka, tidak hype dengan diri mereka, saya yakin suara itu pasti akan terpecah. Nah, pasti akan ada putaran kedua. Pak Jokowi itu kan pendukungnya kan 80% masyarakat Indonesia, itu nggak bisa dipungkiri. Yang cinta Pak Jokowi itu banyak banget. Nah, jadi jangan pernah sombong dengan diri sendiri. Jangan pernah angkuh, ya. Jangan karena tingkat, karena merasa lebih cerdas, terus merasa percaya diri akan dipilih. Enggak, masyarakat sekarang tuh nggak bodoh lagi. Ya, masyarakat tuh sudah capek dengan orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya jago, merasa dirinya bla 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 bla. Capek masyarakat itu butuh pembuktian. Masyarakat itu butuh orang yang mau bekerja buat negara, yang mau mengabdi buat negara ini, yang punya hati, yang punya jiwa negarawan, ya, yang mau berbakti buat negara. Itu aja sih. Jadi jangan bilang lagi kecurangan. Udah, tidak ada kecurangan. Ya, kalaupun ada kecurangan, dapatkan aja. Kalau memang menemukan buktinya, kalau nggak ada buktinya nggak usah ngomong. Buktikan aja, laporkan. Nggak usah dibuat narasi-narasi yang menyesatkan, membuat narasi opini yang memecah belah lagi. Ya, tidak. Selamat buat Pak Prabowo dan Pak Gibran yang jadi pemimpin negara.